Bapak Ibu yang terkasih, atas nama seluruh umat Wilayah Rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen, mengucapkan selamat datang kepada kita semua, kepada Bapak Pastor dan Frater yang hadir di malam hari ini, dan selamat kita mengikuti acara demi acara yang sudah tersusun saat ini. Yesus berkata, takkan ada yang mustahil bagimu. Artinya bukan saja bagi Allah tidak ada yang mustahil, melainkan bagi setiap orang beriman yang sungguh-sungguh percaya tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, mengapa kami tidak dapat? Apa sebabnya? Di mana salahnya? Jawab Yesus sederhana, karena kamu kurang percaya. Percaya yang dimaksud Yesus adalah bukan hanya percaya di mulut, bukan hanya percaya secara formal, bukan cuma beragama. Percaya yang dimaksud Yesus adalah mempercayakan diri secara penuh, secara total, secara menyeluruh kepada Dia. Menurut istilah Paulus, Kristus yang hidup di dalam aku dan kita hidup di dalam Tuhan. Penyampaian dari Pastor Paroki, waktu dan tempat disilakan. Karena pemilihan dan pengangkatan ketua baru sudah berjalan dengan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti. Kedua, syukur terima kasih
kepada ketua terpilih karena sudah menerima penunjukan ini untuk tugas berat tapi mulia ini dalam mengembangkan iman, harap, dan kasih seluruh umat wilayah rohani Santo Fidelis dari Sikmaringan ini. Kalau tidak ada yang menerima tugas ini, maka umat wilayah akan terlantar. Dan untunglah ada yang mau menerima. Saya mewakili seluruh umat wilayah Santo Fidelis mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua dan pengurus lama atas segala usaha, segala pengorbanan dan hati untuk umat wilayah ini. Mari kita tepuk tangan untuk beliau dan mereka. Tuhan kiranya memberkati hidup dan karya seterusnya dari mantan ketua dan jajaran pengurus lama. Ketiga, terima kasih juga kepada Korbit Organisasi dan Pengkaderan DPP karena sudah membantu pastor dalam tugas-tugas mengedarkan kepada para koordinator mengenai kriteria-kriteria ketua-ketua wilayah rohani baru. Mohon maaf karena telah membubuhkan tanda tangan tanpa membaca dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dicetak tentang tahapan-pentahapan pemilihan ketua wilayah rohani baru. Maaf karena kurang koordinasi. Misalnya bahwa seharusnya wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan 3 nama kepada pastor paroki dan pastor memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki. Sebab kalau diberikan 1 nama saja, maka pastor paroki seolah-olah ditodong oleh umat wilayah rohani yang bersangkutan untuk menerima orang yang sudah dipilih umat. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat wilayah. Pastor ingin tahu juga nama-nama yang dikehendaki mereka untuk jadi pemimpin. Ada unsur demokrasi di situ, dan pastor harus juga memperhatikan keinginan umat. Memang ada pada prinsipnya gereja kita bukan lembaga demokratis. Umatlah yang menentukan. Kalau sesudah mempertimbangkan masa-masa pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, maka ini bisa dibenarkan. Karena di dalam gereja pastor mewakili hierarki lah yang menentukan. Terima kasih kepada seluruh umat karena sudah mengajukan 3 nama yang mereka kehendaki untuk memimpin wilayah rohani ini. Terima kasih kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Yang menerima tugas ini dengan segenap hati, kita tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih juga untuk para anggota struktur kepemimpinan baru untuk menghidupkan wilayah rohani ini karena sudah menerima tugas berat ini. Semua mau melayani kepentingan orang banyak. Seluruh umat wilayah rohani akan mendukung. Mari kita juga tepuk tangan untuk mereka. Perlu bagi-bagi waktu dengan baik agar semua hal yang perlu diberi perhatian kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua, libatkan juga ketua, sekretaris, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sekli liturgi, dan lain-lain untuk ikut serta dalam mengembangkan kebersamaan umat dalam iman, harap, dan kasih. Mengenai pelantikan ketua-ketua wilayah rohani, dalam edaran pentahapan dikatakan bahwa ketua-ketua baru wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Saya sudah umumkan bahwa pelantikan ketua wilayah rohani dengan KSB nanti pada tanggal 28 Januari 2024. Ini untuk mengurangi jumlah orang yang akan tampil ke depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya, juga karena pelantikan KSB wilayah rohani sebelum memulai tugas pelayanannya akan menyebabkan pimpinan-pimpinan baru ini akan lebih mantap dalam bertugas melayani umat. Jadi biarlah DPP inti nanti dilantik oleh Bapak Uskup atau wakilnya sendiri di bulan April yang akan datang. Sedang ketua-ketua wilayah rohani sudah dilantik oleh pastor paroki lebih dahulu. Juga mengingat ada pemekaran baru wilayah-wilayah rohani di paroki ini. Pada saat pelantikan 28 Januari 2024 nanti dilaksanakan serah terima jabatan di mana bendara-bendara wilayah rohani yang baru akan menerima keuangan dari wilayah rohani yang bersangkutan dari DKP, Dewan Keuangan Paroki. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dikembalikan kepada Bapak Pastor.
Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian mewakili DPP yang akan langsung dikalimatkan oleh Koordinator Bidang 2. Saya sapa dengan kasih Bapak Romi Humopor SE. Kepada Bapak disilakan. Yang kami kasihi dan banggakan, Pastor Paroki kita, Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Pastor Pip, yang juga didampingi oleh Frater Pastoral, Frater Diros, yang juga kami hormati Ketua Definitif Bapak Fani Monium, dan juga pada malam hari ini sebagai tuan rumah keluarga Monium Tiko Alu, kepada rekan-rekan Dewan Pastoral Paroki yang ada di wilayah rohani ini, serta seluruh umat wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen, dan juga kepada tim Komsos yang tetap setia meliput misa atau kunjungan konsolidasi sampai dengan pada malam hari ini, hari ke-8 dari total 16 wilayah rohani sesudah terjadi pemekaran. Sampai pada malam hari ini, dari ketua-ketua definitif juga pastinya bekerja sama dengan koordinator-koordinator pemilihan telah berkoordinasi dan melaksanakan misa dalam rangka konsolidasi pastor paroki, dan syukurlah sampai pada malam hari ini berjalan dengan baik, dan terlihat juga antusias umat di wilayah rohani pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan adik-adik, saya setiap malam, setiap misa konsolidasi mewakili pastor paroki, di mana kita ketahui bersama bahwa telah terjadi pemekaran, dan pasti semua ada berdampak, baik ada yang keluar, ada yang masuk umatnya, dan terbentuk wilayah rohani yang saat ini ada 4 yang jadi wilayah dengan nama yang baru. Tapi tentunya semua ada yang masuk, ada keluar, dan terutama terjadi pergantian pengurus, baik ketuanya dan seluruh pengurusnya. Total di 16 wilayah rohani ini ada 1 wilayah yang ketuanya masih terpilih yang sama atau ketua definitifnya, dan juga ada 1 yang sebenarnya ketua yang lalu tapi dia melanjutkan dari ketua sebelumnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, maksud juga kami dari DPP Bidang 2, kita telah mendengarkan bersama bahwa Pastor Paroki telah memberikan penyampaian tentang jalannya pemilihan yang berlangsung, di mana pemilihan sudah dilakukan secara terpilih, secara definitif, yang langsung oleh pastor paroki sebagai hierarki, di mana memang dalam buku statuta seperti itulah, dari 3 nama itu yang dimasukkan oleh setiap umat, dan itu dipilih secara bebas oleh pastor paroki. Dalam proses itu, seperti disampaikan oleh pastor, ada kurang komunikasi dengan kami, dan memang kami mohon maaf akan hal itu karena tidak komunikasi secara intensif, tidak lebih proaktif, sehingga apa yang disampaikan oleh koordinator, disosialisasikan koordinator kepada umat berbeda dengan apa yang terjadi, sehingga ada umat yang bertanya-tanya. Yang kami tahu dari ke-16 wilayah rohani ada riak-riaknya di dalam, dan untuk wilayah rohani di sini saya rasa
aman-aman saja dan berjalan dengan baik. Dan apabila masih ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran tentang apa yang telah beredar dalam edaran yang telah disampaikan dalam tahapan, kami juga sebagai bidang 2 memohon maaf atas kekeliruan itu, atas apa yang telah kami buat, dan kami dari bidang 2 hanya dimintakan bantuan oleh pastor paroki untuk membuat kriteria dan tahapan. Namun apabila ada koreksi di situ yang dilakukan oleh pastor paroki sebagai hierarki kita, maka itulah yang harus kita taat dan tunduk, sehingga ada perbedaan itu telah disatukan. Karena kita harus bangga sebagai gereja Katolik, hierarki itu mempersatukan kita. Walaupun ada desas-desus sana sini atau tidak setuju, maka keputusan hierarki itu adalah yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kejadian ini saya rasa bukan secara kebetulan, tetapi mau mengajarkan juga kepada kita bagaimana kita melihat ke depan akan apa yang harus kita sikapi, apa yang telah terjadi sekarang di Gereja Katolikus Manado untuk statuta. Jadi kalau mungkin dulu-dulu kita pemilihannya secara langsung, yang Pastor singgung tadi sebagai demokrasi, maka dalam Gereja Katolik itu tidak ada demokrasi. Yang ada adalah pastor memilih dari nama yang diajukan tanpa menulis skor di dalam nama-nama yang menjadi perwakilan, dan dipilih oleh hierarki, dalam hal ini pastor paroki, sebagai suara Tuhan. Untuk itu, apa yang telah kami buat secara kriteria dan tahapan itu, apabila ada kekurangan tinggal diperbaiki. Namun semua itu kami ambil dari buku statuta untuk mengangkat kembali, sehingga kalau ada orang yang atau umat yang tidak membaca, maka kami mengangkat itu sebagai satu kriteria yang memang ada dalam buku statuta. Untuk itu kami dari DPP menyampaikan bahwa apa yang telah terpilih ketua definitif saat ini, Bapak Fani Moniung, untuk didukung secara umat untuk perjalanan wilayah rohani ke depan, karena wilayah rohani ini merupakan wilayah yang solid dan wilayah rohani yang punya potensi, karena di dalamnya juga ada orang-orang yang duduk dalam DPP yang punya peran. Jadi kita satukan langkah, kita dukung Bapak Fani Moniung seperti apa yang Pastor sampaikan tadi, walaupun berat namun mulia. Dan untuk itu kita bekerja bersama sebagai satu bagian organ tubuh, di mana ada satu yang sakit atau tidak bergerak, maka semua bisa merasakan. Demikian penyampaian atau klarifikasi atau hal-hal yang menyangkut pemilihan, agar supaya tujuan dari konsolidasi ini untuk penguatan dan juga umat saling menguatkan satu sama lain, supaya kita maju bersama sebagai satu wilayah rohani dan sebagai satu paroki. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kami menyerahkan buku, kami ingin menyampaikan bahwa bendahara yang diajukan oleh ketua definitif sudah dilakukan rapat pada hari Minggu oleh pastor dan anggota DPP, dan sudah disetujui untuk wilayah di sini. Dan kemudian untuk pembagian uang kas 16 wilayah rohani juga sudah dibicarakan sesudah itu, dan sesuai rumusan pembagian dari wilayah rohani masing-masing sudah ada dan akan disampaikan oleh sekretaris paroki Bapak Doni, dan di dalam amplop-amplop itu juga akan tertulis nama dan dengan rincian yang ada. Demikian informasi, dan kami akan melakukan penyerahan buku panduan untuk wilayah rohani. Di sini adalah buku statuta yang diturunkan lewat
pegangan para pengurus untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan. Ini diserahkan 3 buku ketua sekretaris bendahara. Apabila ada pengurus yang berminat dapat menghubungi. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan sharing dari ketua definitif yang baru, kita terlebih dahulu akan mendengarkan sepatah dua kata dari ketua yang lama. Saya sapa dengan kasih Bapak Yohanes Jimmy Luli. Kepada Bapak disilahkan. Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa syukur kepada Tuhan karena selama 2 periode saya dipercayakan oleh umat untuk menjalankan tugas di wilayah rohani Santo Fidelis Dasik Madinah. Banyak hal yang saya alami, suka dan duka. Tetapi saya sangat bergembira karena dukungan daripada umat sekalian sehingga selama saya bisa menjalankan dengan baik. Walaupun menurut saya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada umat sekalian. Tetapi apa yang saya lakukan semua itu untuk kepentingan wilayah rohani dan paroki. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, sebagaimana kepada umat yang saya sudah sampaikan pada tanggal 14 Januari malam, pada saat saya sudah serahkan tugas, sudah terima kepada ketua yang baru Bapak Pani Muniung, dan naskah serah terima itu ada sama Bapak ketua baru Bapak Pani Muniung. Jadi itu saya sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih kepada umat sekalian, kepada Bapak Frater, Bapak Pastor yang sudah juga menuntun membimbing kami sehingga kami dapat menjalankan tugas kami sesuai dengan apa yang kita harapkan demi untuk kemajuan wilayah rohani dan paroki kita. Jadi sekali lagi itu terima kasih banyak pada Bapak Pastor yang tentunya dan selalu memberikan dukungan, memberikan arahan apa yang harus saya lakukan demi untuk kemajuan wilayah rohani Santo Fidelis dari Madinah. Tak lupa juga kepada DPP, khususnya bidang-bidang koordinator bidang yang selalu mensupport saya, memberikan dukungan sehingga dapat bisa saya menjalankan tugas itu sesuai dengan arahan-arahan dari koordinator-koordinator dan DPP. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan pada umat sekalian mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang tidak berkenan yang Anda terima dari saya. Tapi itu saya lakukan karena memang aturan kadang-kala tidak bisa diterima oleh kita personal masing-masing. Ya. Karena itu saya sampaikan karena saya mengalami sendiri apa yang sudah diputuskan sesuai dengan aturan, banyak yang tidak menerima. Tapi karena kesepakatan semua kita lakukan demi untuk kepentingan kita semua di wilayah rohani Santo Fidelis Dasik Madinah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan kepada pengurus yang baru, ketua yang baru, dan KSB dan bidang-bidang, selamat bertugas. Semoga ke depan baik lagi wilayah rohani kita dalam hubungannya, baik dalam internal maupun dari ke paroki juga.
Dan mari kita apa saya sampaikan pada umat sekalian, mari kita dukung ketua apa yang baru, pengurus yang baru untuk menjalankan tugas mereka agar supaya wilayah kita ini bagaimana yang sudah berjalan dengan baik kita perbaiki dan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya kita akan mendengarkan seri atau lebih tepatnya sepatah dua kata dari Bapak Ketua Bapak Panimonium sekaligus dengan ucapan terima kasih. Dipersilahkan. Nanti Bapak Komandan. Terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Tenangun beserta Frater Miros yang sudah berkunjung pada wilayah kami, wilayah Santo Fidelis, bersama dengan Bapak Robi Umokor sebagai mewakili DPP bidang organisasi dan kaderisasi. Dan paling utama umat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, adik-adik yang sudah datang di sini bersama-sama dengan kami dalam misa, diucapkan banyak terima kasih. Kalau mau sharing tuh banyak sharing dengan itu karena kemarin karena kita yang koordinator waktu pemilihan kita dikirim saja jumlah sama, tapi apa hendak dikata pastor itu bilang Panimonium dalam hati amin. Karena kita pikir kalau ketua tanpa umat itu tidak ada apa-apa, tapi umat namanya kalau umat tanpa ketua itu umat bisa jalan, tapi umat tanpa ketua ya itu. Oke, terima kasih. Minta dukungan dari umat, doa semoga ke depan kita bisa berjalan bersama, bergandengan tangan, singkirkan itu rasa-rasa egois, rasa-rasa apa itu ada kecemburuan, karena orang ini hidup dalam kasih, karena kasih itu menyatukan. Terima kasih, selamat malam.